Warga-warga, tuh Citarum penuh dengan sampah, sadar dong. Masa buang sampah ke sungai, sekolahnya pada tinggi-tinggi, ngomongnya pada pinter-pinter. Kata pepatah, hanya orang bodoh lah, hanya orang dungu lah yang masuk ke lubang yang sama. Nah, hanya orang bodoh lah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Membicarakan banjir, memberikan longsor, yang peristiwanya itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu ungkapan Kang Deddy yang merupakan sindiran keras buat warga atau masyarakat yang belum sadar tetap membuang sampah ke sungai, sehingga membuat Citarum semakin tercemar. Dan ini tentunya merupakan masalah klasik yang untuk jangka panjang memang sulit untuk diatasi. Nah kemudian Kang Deddy juga mengulas mengenai kejadian longsor, banjir di Cisarua, kemudian robohnya jembatan di Loji yang merupakan penghubung antara Kabupaten Bogor dan Karawang. Yang tentu hal ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar untuk diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini beliau ungkapkan sesaat sebelum menuju ke lokasi korban banjir di Karawang ya. Nah, namun bagaimanapun juga beliau tetap memikirkan dan memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi semua ini. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan beliau. Ya, semangat, puasa tidak menghalangi kita untuk terus bekerja. Hari ini Jawa Barat dihadapkan terhadap berbagai problem bencana akibat alamnya dirusak. Puncak longsor, karena namanya juga puncak. Di puncak itu harus isinya pohon, sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, villa dan sejenisnya. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Puncak menjadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan, nanti sudah musim kemarau lupa lagi, hujan ribut lagi. Mari kita selesaikan, tuntaskan bersama tanpa ada kepentingan apapun kecuali konservasi. Yang kedua, perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan nyaman, aman, hari ini banjir. Siapa salah coba? Tata ruangnya salah. Kenapa juga itu teralokasi untuk perumahan? Itu. Yang kedua, developernya salah. Kenapa juga tidak ada penghitungan bahwa itu akan berdampak banjir? Nah, kalau sudah begini, Pak Marentah lagi yang salah. Yang ketiga, banyak jembatan seperti di Loji. Jembatannya sudah terlalu lama, hari ini ambruk, ya sudah harus ditangani. Kemudian di Karawang, langganan. Sejak saya menjadi Bupati Purwakarta, kemudian jadi anggota DPR, itu langganan. Saya ingin nggak jadi langganan lagi, itu harus dituntaskan. Dan tentunya perlu biaya, perlu kerjasama, dan perlu keinginan dari semua pihak. Dan kemudian juga di Kabupaten Bandung langganan. Yuk kita tuntaskan, kita bereskan, dan tidak perlu lagi nunggu bencana lagi tahun depan. Kita selesaikan agar masalah ini selesai, dan perlu biaya. Semuanya harus terkoordinasi dengan baik, dan pemerintah berani mengeluarkan pembiayaan yang cukup untuk menyelesaikan problem tersebut. Warga-warga, tuh Citarum penuh dengan sampah, sadar dong. Masa buang sampah ke sungai, sekolahnya pada tinggi-tinggi, ngomongnya pada pinter-pinter, cara buang sampah aja belum bisa. Itu yang saya maksud pendidikan berkarakter, sehingga anak-anak sekolah mulai ngelola sampah di sekolahnya, tidak lagi sampah dibuang keluar. Yang kedua, pasar tuh, pasar-pasar di Kabupaten Bandung, pasar-pasar di Kota Bandung, tolong TPA-nya atau TPS-nya jangan dekat sungai. Akhirnya sampah pasar masuk lagi ke sungai. Saya nggak usah nyebutin deh pasar-pasar mana. Yang jelas berdasarkan informasi pasar Ciroyom diantaranya. Yuk kita benahin. Ini jangan dibiarkan terus. Malu kita sebagai warga yang beradab, bermartabat. Berbagai problem ternyata masih langganan itu juga dalam setiap tahun. Kata pepatah, hanya orang bodoh lah, hanya orang dungu lah yang masuk ke lubang yang sama. Nah, hanya orang bodoh lah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Membicarakan banjir, memberikan longsor, yang peristiwanya itu juga. Ayo sekarang kita gerakin daerah-daerah kosong perbukitan, tanamin pohon. Saya sudah minta Kepala Kehutanan barusan siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan di musim hujan ini. Tidak usah lagi ada acara seremoni upacara, langsung gerakin petani, gerakin warga nanamin pohon. Setiap warganya nanti mendapat hak untuk melakukan pengelolaan, dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya. Oke, yuk kita memiliki kesadaran yang sama. Kita tata negeri ini bahwa kita ini belum terlalu baik. Karena apa? Karena masih banyak keburukan yang kita jumpai dalam setiap hari. Nah begitulah teman-teman, ini merupakan mata rantai dari ya sebuah rangkaian yang memang sulit untuk mengatasi hal-hal seperti ini, karena kebijakan yang salah dan
alur yang salah. Ya, semoga ini Kang Deddy segera bisa mengatasi masalah-masalah ini sehingga membuat ekosistem di Jawa Barat ini menjadi nyaman untuk menjalani kehidupan.